kewenangan KPK yang penting-penting yang dulu ditakuti itu lalu dicabut. Nah itu yang terjadi dengan undang-undang yang terakhir, sehingga sejak saat itu pemberantasan korupsi menjadi semakin masif. Saya berani mengatakan dan berani membuktikan jauh lebih parah dari zaman Orde Baru. Ya, sekarang ini korupsinya, Bapak. Korupsinya jauh secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Betul. Ya. Ya, memang. Jadi itu yang terjadi, Mas Novel. Ya. Nah, lalu sebenarnya kebanggaan kita melakukan reformasi itu kan karena bisa membuat satu lembaga anti korupsi seperti KPK yang kuat kan. Nah sekarang kebanggaan kita apa lagi? Saya belum melihat ada sesuatu yang bisa dibanggakan kalau dalam tata kelola negara gitu ya. Nah itu aja kalau latar belakang. Waktu saya masuk itu kalau nggak salah sempat 2 kali naik ya. Jadi mulanya saya masuk tuh 34 kan, pernah sampai saya masuk 36 atau 38, lalu berikutnya anjlok di tahun 2002 menjadi 34 sampai sekarang tidak pernah bisa naik lagi, sudah hampir 4 tahun ya. Yang ketiga nih, tahun ketiga. Nah, ya kalau saya ditanya sebabnya, pertama karena ya pelemahan KPK itu menjadi salah satu penyebab. Karena kemudian yang terjadi itu ada salah tafsir ya, seakan-akan tuh dengan undang-undang baru itu yang katanya mengambil dari putusan MK bahwa KPK itu adalah rumpun eksekutif, lalu diletakkan di bawah koordinasi yang tidak lagi independen. Kenapa? Karena setiap rencana penindakan atau apa yang besar-besar tuh dikonsultasikan kepada presiden, bukan diberitahukan. Kalau dulu kan diberitahukan bahwa ini tersangka. Sekarang dikonsultasikan dulu, ditanya dulu ininya. Kenapa tahu? Ya tahu karena kan lewat saya kalau orang, Pak, kasus ini kira-kira ini gimana gitu. Kalau saya sih ya tindak dong sesuai dengan hukum. Tanya implikasi politiknya gimana. Ya enggak apa-apa. Itu konsekuensi dari kita berhukum. Nah, itu kalau dengan saya. Lalu saya agak jangan-jangan nih langsung nanti ke istana kan. Kalau saya bilang tidak setuju, lagi dari istana ini ditutup. Dan saya banyak mendengar isu memang ada kasus-kasus yang ditunda, ada kasus yang dipercepat, bukan hanya di KPK, bukan hanya di KPK, di polisi, di kejaksaan juga. Nah, itu yang kemudian menyebabkan orang menjadi lebih leluasa. Itulah sebabnya lalu dikonfirmasi oleh apa tuh yang TII ya, Transparency Indonesia. Kenapa ini terjadi? Ya pertama terjadi konflik of interest. Kemudian ada pembayaran itu ya. Macam-macam lah, orang mau ngurus investasi misalnya. Ya saya ketemu dengan orang-orang nih ngurus investasi. Aturannya begini, ini gampang gitu. Tapi ketika datang ke menterinya, ini saya punya korban nih. Datang ke udah gampang. Wah, apa mintanya? Ya oke, nanti ada orang yang mengaku utusan menteri ini. Saya kan sudah selesai dong dengan menteri ya, tapi dia mintanya begini. Nggak keluar ya nggak keluar. Sehingga ini kalau investasi dalam banyak hal lain, misalnya perizinan usaha gitu. Banyak tuh pengusaha yang datang ke saya, Pak, gimana ya gitu. Saya ini sudah memproses ini udah bertahun-tahun. Lalu anggaran negara yang untuk rakyat, untuk anak itu dikerjakan sendiri oleh pemerintah. Mereka buat perusahaan sendiri lewat orang lain ini yang Nah, terkadang kami dimintai uang. Harus bayar segini atau dapat saham segini. Kalau kami tidak ngasih, mati kami. Padahal kami punya karyawan banyak, punya modal banyak. Kami mati. Tapi kalau kami membayar lalu ketahuan publik, kami ditangkap katanya nyuap, padahal kami diperas dan tidak ada yang membela kami. Betul. Itu kan yang banyak terjadi. Betul. Nah, itu sebabnya yang ditemukan oleh TII itu. Ya, ada konflik of interest, ada istilahnya apa tuh lah, pembayaran yang ada kok istilah itu. Trading in tunai. Iya. Nah, itu pokoknya
gitu-gitu anggota DPR-nya merangkap calo gitu. Calo itu perkara. Banyak lah orang. Saya berapa kali menemukan itu. Dan saya diceritain oleh menteri-menteri itu, Pak itu Bapak betul tuh marah-marah di DPR. Ini menteri nih. Mereka kamu apa namanya marah-marah kalau rapat kerja dengan kami. Sesudah itu nanti berbisik, minta inilah, minta proyek inilah, minta proyek inilah. Yang begini-gini nih, jadi menjadi lebih banyak terjadinya korupsi. Waktu itu kan 2019 di sekitar bulan September ya, sekitar bulan September. Undang-undang KPK itu sudah selesai. Rakyat kan protes terus. Betul. Tapi DPR kan selalu begitu. Kalau itu rakyat sudah protes, selalu jawabnya rakyat yang mana? Rakyat yang lain setuju kok gitu. Aspirasi selalu jawab begitu. Akhirnya undang-undang itu disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Perubahannya itu menyangkut misalnya penyidikan itu kalau 2 tahun tidak terbukti dihentikan sehingga keluar SP3. Termasuk izin penyitaan, penggeledahan, penyadapan. Iya, kemudian wewenang komisioner ya. Itu yang paling melemahkan wewenang komisioner itu kan. Pegawainya ASN, pegawainya ASN dan seterusnya. Nah itu kan pelemahan undang-undang KPK. Protes berlanjut. Sesudah disahkan pun rakyat protes. Sementara Pak Jokowi sudah mau dilantik kurang 1 bulan untuk periode kedua. Itulah sebabnya Pak Jokowi mengundang kira-kira 40 orang lah ya, 42 atau berapa. Nah undangannya saya termasuk yang diundang. Dengan ini Presiden mengundang saudara untuk mengundang Gunawan Muhammad dan kawan-kawan. Disebut Gunawan Muhammad dan kawan-kawan termasuk saudara. Saya kira ini pimpinannya Gunawan Muhammad kan. Ternyata Gunawan Muhammad, saya juga enggak tahu ya. Sesudah saya suruh memimpin acara itu. Nah, ini untuk ketemu Presiden. Ketemu dengan Presiden waktu itu. Cerita lah, banyak hal yang diceritakan. Nah, antara lain yang dibicarakan ketika itu soal perubahan undang-undang KPK itu. Nah, di situ yang bicara perubahan undang-undang KPK itu tidak termasuk saya bicara soal lain. Waktu itu kan rame soal rancangan undang-undang hukum pidana yang juga ditunda kan. Ya kan? Waktu itu kan ada 11 undang-undang tuh yang dibicarakan. Saya bicara rancangan undang-undang hukum pidana, saya bilang sudah hampir 60 tahun nih kok enggak rampung-rampung, harus rampung lah kalau diskusi terus enggak selesai gitu saya. Saya enggak bicara sama sekali undang-undang KPK. Tapi yang bicara undang-undang KPK itu seingat saya itu Ferry, Bibif, Pak Emil Salim, Azumardi Asra, Tuti Herati Nurhadi, yang pada intinya itu Bapak harus kuatkan undang-undang KPK ini. Lalu Presiden waktu itu jawab gini, loh saya ini kan hanya presiden, tapi saya tidak punya partai. DPR-nya sudah mutus gitu, saya kan tidak menolak. Ini demokrasi. Ini presiden waktu itu. Lalu Pak Emil Salim, Bapak di belakang Bapak tuh Pak rakyat. Kata Pak Emil Salim waktu itu. Semua kan setuju. Terus gimana? Terus ada usul kalau gitu, karena udah disahkan, kalau saya tidak mau tanda tangan itu tetap berlaku dalam 30 hari kan. Undang-undang kan gitu pasal 20. Jika RUU sudah disetujui DPR 30 hari tidak ditandatangani berlaku dengan sendirinya sehingga Menkumham tinggal memberi nomor. Enggak apa-apa tidak ditandangani presiden kan gitu kan. Kalau saya tidak tanda tangan juga berlaku. Kalau ada usul, kalau gitu keluarkan Perpu aja Pak. Nah gitu kan. Perpu itu isinya apa Perpu? Ini darurat, rakyat tidak setuju kan gitu kan. Rakyat tidak setuju. Oleh sebab itu katanya saya mengeluarkan Perpu bahwa RUU yang sudah disetujui oleh DPR dan pemerintah dinyatakan tidak berlaku dan saya tidak akan menandatangani dan berlaku undang-undang KPK yang lama. Ini usul. Nah, Presiden enjoy waktu itu Pak Jokowi. Wah ini usul bagus nih. Habis itu biasanya pertemuan tuh 1 sesi, ini sampai 2 sesi. Ayo kita makan dulu, makan. Kami ini tertarik ini. Habis makan ketemu lagi, bicara itu lagi. Saya waktu itu enggak bicara di dalam itu. Karena saya sudah tahu trennya begini, saya sudah ketemu juga dengan 2 orang anggota DPR yang ditugasi untuk menggarap ini kan ini. Itu usulan pemerintah atau DPR sih Pak Mahfud? Saya tidak ingat, tetapi yang jelas waktu itu sudah disepakati itu perubahan. Menurut saya itu DPR karena DPR kan udah lama. Kan yang dulu kampanye gitu kayaknya DPR-nya Pak Trimedia apa itu harus diubah gitu kan. Kayaknya DPR tuh. Nah,
sesudah acara bubar, Presiden minta jumpa pers. Udah banyak kan wartawan. Nah terus nanti Presiden bicara, terus siapa yang mewakili Pak ini? Saya bilang Pak Gunawan, kan Pak Gunawan ketemu. Bukan saya, kata Pak Gunawan. Saya nih diundang juga katanya. Terus yang dari Istana Pak Ari Dwi Payana bilang ke saya, Ari Dwi Payana sama Alex Lai kalau nggak salah. Tapi Ari Dwi Payana yang bilang, Pak Mahfud aja mewakili ini biar lebih jelas gitu. Jadi saya jadi juru bicara mendadak. Nah, saya mau bicara apa? Saya bilang kesimpulannya ndak ada. Terus Presiden bicara duluan, saudara, saya ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat ini, tokoh bangsa. Tadi ada usul katanya, agar Perpu ini, agar Undang-Undang KPK ini tidak usah diberlakukan. Saya tertarik dengan itu, kata Presiden. Jelas, ini usul sangat menarik dan saya tertarik. Yaitu agar dikeluarkan Perpu untuk itu. Nah, nanti biar di follow up, kita bicarakan lebih lanjut, kata Presiden. Tiba-tiba saya disuruh sekarang wakil dari peserta Pak Mahfud. Lalu saya teorikan. Apa syarat-syarat keluarnya Perpu itu? Gitu kan? Mengubah sebuah undang-undang itu satu dengan legislative review, dia bilang. Yang kedua dengan judicial review. Nah ini legislative reviewnya sudah selesai, tinggal diundangkan. Oleh sebab itu yang bisa mengubah ini sekarang hanya Perpu, dia bilang. Nah, kalau Perpu itu apa syarat-syaratnya dan bagaimana prosedurnya? Saya bilang ada syarat syarat objektif, syarat subjektif dan sebagainya. Nah, sesudah itu clear rame, rakyat seneng kan? Tiba-tiba 2 hari kemudian ngumpul itu yang usul ke Presiden tuh tokoh bangsa dari mana? Yang tokoh bangsa nih kami yang dipilih oleh rakyat, DPR kan? Teriak-teriak gitu. Termasuk pokoknya kalau Presiden mengeluarkan Perpu kami potong, kami tolak. Nah, terus terjadi perdebatan itu, ada pembentukan kabinet. Saya masuk ke dalam, diskusi ini belum selesai nih. Terus terjadi pembentukan kabinet itu. Nah, pada akhirnya Presiden tidak mengeluarkan Perpu dan ketika saya sudah di dalam juga tidak pernah dibicarakan lagi.